kakak bilang tadi kan kakak juga ngajar anak autis kan kak? Ya. Apa tantangannya itu kak? Kak, cara kakak sebagai pelatih renang untuk memberikan materi kepada peserta didiknya supaya yang dari awal tidak bisa berenang sama sekali setelah belajar bisa berenang lagi kak. Peserta didik yang memiliki trauma sehingga dia bisa hilang dari traumanya kak. Selamat datang di Poda Podcast Dadakan. Masih perkenalkan. Baiklah kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok Poda akan melakukan sebuah podcast seru bersama salah satu BA Aquatic Universitas Negeri Padang sebagai narasumber yang akan memberitahu bagaimana kehidupan di dunia akuatik ataupun berenang. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Eka Rahmatio dengan NIM 24086161. Perkenalkan nama saya Zaki Nikola dengan NIM 24086344. Perkenalkan saya Maratu Solihah dengan NIM 24086228. Perkenalkan nama saya Kasih dengan NIM 24086153. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Hanif dengan NIM 24086167. Dan kemudian dengan narasumber kita. Perkenalkan nama saya Zizi Kairnisa dari Pendidikan Olahraga 22. Saya merupakan pelatih BA Shark Aquatics. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Kak Zizi yang telah menyempatkan hadir pada podcast kami hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya Kak Zizi? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa dimulai dulu dari mana kakak lahir, tinggal, lalu gimana sih kakak mulai terjun di dunia akuatik ini? Kalau untuk lahir sebenarnya lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, tapi SMA pindah ke Padang. Terus kalau memulai akuatik itu dulu waktu SMP itu sempat ikut lomba renang. Itu karena ibu kakak sendiri itu guru olahraga, mewajibkan harus bisa berenang anak-anaknya. Jadi dari kecil tuh emang harus dibentuk mental di dalam air, kayak nggak boleh nangis di air, pokoknya dibiarkan aja di air. Sampai akhirnya SMA karena COVID itu nggak ada lagi aktivitas di air. Terus kuliah itu sebenarnya masih bimbang kan mau cari cabur. Terus ada yang ngajak dulu tuh ada organisasi UNP Aquatics. Jadi sempat masuk ke UNP Aquatics cukup lama. Terus UNP Aquatics ada vakum juga sebentar. Jadi Bapak ada ngebentuk klub di Padang, BA Shark Aquatics. Nah, di situ Pak Berto ngehubungin kakak untuk ditariklah jadi anggota BA Shark. Nah, jadi di situ mulailah, awalnya emang belum ada jadi pelatih, tapi belajar terus lihat orang latih, terus kakak juga belajar ngelatih. Di situ ada trainingnya dan akhirnya di situ dipercayakan menjadi pelatih BA Shark Aquatics. Dan untuk informasi, Kak Zizi ini sudah mendapatkan lisensi sebagai pelatih renang. Untuk lisensi belum, tapi lisensi yang udah didapatkan sekarang ini tuh pelatih wasit itu sebagai wasit. Wasit renang kakak ada lisensi. Nah mungkin selanjutnya karena di sini Kak Zizi sebagai pelatih renang juga, mungkin kami ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih Kak cara kakak sebagai pelatih renang untuk memberikan materi kepada peserta didiknya supaya yang dari awal tidak bisa berenang sama sekali setelah belajar bisa berenang lagi Kak? Untuk ngelatih dari yang tidak bisa menjadi bisa itu pertama kita harus harus mengenali karakter itu anak didik kita, gimana karakternya.
apakah dia emosian kah, atau dia mudian, atau dia punya trauma, atau dia punya ketakutan. Terus yang kedua, kita harus melakukan pendekatan diri dulu. Kita harus PDKT lah bahasanya sekarang tuh ya, PDKT sama anak didik kita supaya dia tuh merasa dekat sama kita, dia percaya sama kita. Setelah dia percaya sama kita, baru kita ajarin dia berenang, masuk ke kolam. Ini dijelasin juga nih gimana dia berenang juga. Boleh kan? Boleh. Nah, jadi setelah dia percaya sama kita, mungkin kita melakukan pengenalan di air lagi. Awal kita berenang itu nggak langsung terjun, harus bisa kaki, tangan, nggak harus, kita harus ngenalin dulu kalau air itu nggak semenakutkan itu sama dia. Jadi kita bikin dia percaya sama kita supaya dia mau masuk ke air. Setelah dia nyaman sama air, kita ajarin dia pernafasan. Gimana caranya dia bernafas pelan-pelan, dan jelasinya tuh emang harus sepelan-pelan mungkin, soalnya banyak orang di renang itu kendalanya di pernafasan, ya kan. Jadi setelah pernafasan sudah, kita lanjut bagaimana dia meluncur. Setelah pernafasan berhasil, kita ajarin dia meluncur di dalam kolam. Setelah meluncur, kita ajarin dia kaki pelan-pelan, pakai pelampung, tapi jangan langsung ke tangan karena nggak semua orang badannya seimbang kan di dalam air. Jadi ketika teknik kakinya udah benar, kita lanjut ke tangan mungkin. Tangan kita ajarin juga. Pokoknya setiap pertemuan itu per step. Mungkin pertemuan pertama dia pengenalan air, mungkin kita bisa main-main dulu ke air. Setelah pertemuan 2 kita meluncur atau mengapung dalam air. Pertemuan ketiga itu mungkin di kaki, pertemuan 4 itu di tangan. Tapi kalau misalnya di setiap pertemuan itu belum tuntas, mungkin bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya gitu. Jadi harus sabar sih intinya kita tuh ya sebagai pelatih. Juga kalau misalnya dapat murid yang kemudian itu emang harus gimana ya, kita harus ngertiin dia. Kakak juga ada pengalaman tuh. Jadi kakak ada murid umur 5 tahun. Jadi dia tuh emang takut sama air. Bahkan mungkin di pertemuan 3 dia masih takut masuk air. Jadi ngajarinnya itu harus pelan-pelan gitu. Kita mungkin harus namanya dimodifikasikan lah di air. Gimana caranya dia mau masukin kepalanya di air. Kita ajak dia bermain. Kita kasih rasa percaya sama dia. Mungkin ayo dek pegang tangan kakak di sini loh, nggak ada tenggelam. Kita peluk kayak dia gitu di dalam air. Jadi dia percaya sama gitu. Itu intinya. Pernah gak sih kak dapat anak didik yang ibarat mungkin setelah diajarin dari awal, mungkin setelah semua step yang kakak lakuin, tapi ternyata masih nggak bisa gitu kak? Pernah nggak kak? Pernah sih. Itu kalau murid kakak kan ada 3. Satu yang umur 5 tahun, satu yang ada ibu-ibu yang pengen belajar renang. Nah, ibu-ibu itu, yang satu lagi murid yang punya, mohon maaf, itu punya penyakit autisme. Nah, jadi kakak ini nih yang disebut adik tadi, yang ibu-ibu nih. Jadi kakak udah pertemuan ketiga karena dia dulu tuh punya trauma kan di air. Dia punya trauma waktu SMP, dia pernah diimpit sama kawannya di kolam. Jadi dia nggak berani masuk kolam lagi, tapi dia mau ngobati trauma itu. Awalnya dia emang takut kan, gemetar masuk kolam kan. Tapi karena kakak bikin dia percaya pelan-pelan bu, pelan-pelan. Jadi udah 2 pertemuan dia udah mendingan kan. Setelah pertemuan ketiga balik lagi pertemuan awal. Dia takut lagi sama air. Namanya orang trauma kan, kita nggak bisa ya kita mastiin sekali masuk kolam itu dia udah hilang traumanya, nggak bisa. Jadi ya kita inti itu kata kakak tadi, kita harus sabar. Jadi kita harus ngulangin lagi, kita bikin dia percaya lagi. Jadi kini sekarang dia lagi gimana ya, lagi tahap menyatu lagi lah dengan air. Soalnya kemarin ya dia ngulang lagi, takut lagi sama air gitu. Seperti yang kakak bilang tadi kan, kakak juga ngajar anak autis kan kak? Ya. Apa tantangannya itu kak?
Tantangannya itu dia nggak fokus gitu. Dia nggak fokus, kan beda kita sebagai orang normal sama anak yang menyandang itu. Tapi kelebihannya itu kita happy ngajarin dia karena dia ketawa terus kan. Ya serius, kakak malah senang ngajarin dia tuh, kayak emang nggak ada ngerasa keberatan. Emang jadi jadikan pekerjaan itu gimana ya, menyenangkan, jadi nggak berat gitu kan. Jadi ngajarin dia tuh emang banyak ketawanya sih, tapi itu tantangannya. Dia nggak mau berhenti bergerak. Kakak suruh ini, dia ngelakuin ini. Itu tantangannya. Tapi kalau emang dia lagi fokus gitu, dia ngerjain apa yang kakak suruh. Tapi balik lagi nggak fokus dia, karena pikirannya itu gimana ya, kemana-mana gitu kan. Dia merhatiin banyak hal di pikirannya itu. Nah kan tadi setiap anak pasti punya karakter yang berbeda ya kak untuk belajar berenang. Nah tadi yang kakak bilang tadi untuk anak yang memiliki trauma, gimana sih kak cara kakak untuk mendidik peserta didik yang memiliki trauma sehingga dia bisa hilang dari traumanya kak? Oke. Tadi seperti yang kakak bilang tadi, kita sebagai pelatih itu harus gimana ya, ngasih kepercayaan sama dia. Kalau dianya aja nggak percaya sama kita, gimana dia mau percaya terjun ke air? Kita pegang tangan dia awal-awalnya tuh. Pokoknya jangan biarin dia lepas sendiri di air. Jadi kita bikin sepercaya mungkin supaya dia nggak takut sama air. Kita bikin, yuk pelan-pelan kita masuk ke air kepalanya. Atau kalau emang dia nggak berani, ya udah kita di atas air aja dulu. Nggak bisa langsung, bertahap. Gitu. Mungkin atau di setengah air lah dia nih, tiup deh airnya, tiup, tapi kepalanya nggak masuk, cuma ditiup aja setengah hidung gitu. Jadi mungkin besoknya lagi kita suruh dia melompat dari atas ke bawah dengan cara kakak di bawah. Kalau dia nggak berani, kita pegangin tangannya dari bawah gitu. Ya kak, kan ketika kita sudah bisa berenang, ketika di kolam yang dalam itu masih ada rasa takut gitu pak. Itu pun masih saya alami kak. Padahal saya udah bisa berenang, tapi ketika berenang di kolam 4 meter, 5 meter, ada rasa ketakutan tenggelam kak. Gimana cara melawannya itu kak? Oke, mungkin kita kalau bahasa Gen Z sekarang tuh overthinking kan? Iya. Overthinking, takut tenggelam kan? Nah, jadi intinya renang tuh ya, kalau kita nggak atlet gitu ya untuk kesehatan, itu intinya kita harus relax di dalam air. Kita gimana ya? Kita harus bernafas di air kayak relax. Emang nggak usah mikirin yang enggak, langsung aja. Kalau kalian udah overthinking di kolam, itu bakal, kalau kita ada pikiran, pasti nafas kita nggak beraturan kan? Apalagi di air. Jadi kalian bakal ngerasa deg-degan karena pikiran kalian. Jadi intinya bikin aja mindset kalau kolam ini nggak bikin tenggelam, karena namanya di air kita ada tekanan kan di dalam kolam, kita nggak bakal tenggelam. Orang tenggelam itu karena mungkin udah panik, masuk air ke ke badan gitu. Nah, anggap aja kita nggak akan tenggelam, nafas kita pokoknya relax saja, pokoknya rasain enaknya berenang tuh gimana gitu. Intinya relax kalau berenang. Kalau kalian overthinking, nafas kalian bakal nggak teratur. Makanya banyak orang-orang nggak sampai renangnya ke 50 meter mungkin, atau targetnya 25 meter gitu. Soalnya saya ketika ambil renang gaya dada kemarin, malah di WNP itu kan dalamnya cuma 1,8 meter ya. Kalau saya berdiri pun kayaknya masih bisa lah tuh. Tapi gara-gara mungkin overthinking, jadi takut aja itu. Intinya besok tuh kalau mau berenang, coba mindsetin kalau saya nggak akan tenggelam karena saya bisa berenang. Ya kan? Kamu bisa berenang kan? Bisa. Ya udah, kenapa harus mikir yang lain kan? Tuh. Kalau cara renang itu untuk ngangkat dada tuh gimana caranya? Angkat kepalanya ke atas. Naikin ke atas gitu. Oke. Mungkin dari pertama kita kayak gini ya. Namanya di podcast kita harus praktek dulu. Kayak gini. Terus setelah di sini kalian untuk ini lurus. Terus di sini.
Jadi Pokoknya, badannya diangkat. ya diangkat kayak gini. Waktu tangan ke sini ya, kepala diangkat kayak gini. Pas diangkat itu jangan lupa ambil nafas. Banyak orang yang nggak ngambil nafas kan pas ngangkat kepala. Jadi sia-sia aja kalian di darat nggak ada ngambil nafas. Kepalanya tuh lurus gini atau gini, Kak? Gini ke depan, lihat aja. Lihat aja ke depan. Iya, Oh. nggak harus tengah. Kayak itu intinya badan udah naik, ngambil nafas, udah turun. Soalnya ada beberapa orang yang bilang lurus aja lihat ke air katanya, ambil nafas. Lurus ke depan aja sebenarnya. Kalau dalam kasus kayak gitu, misalnya Kak udah keluar kepala terus tapi mau waktu masuk ke air lagi, kita ada kendala tenggelam atau maksudnya terlalu dalam ke air gitu Kak. Itu gimana itu sih kasusnya, Kak? biasanya masalahnya itu di badan nggak seimbang tuh. Berarti tekniknya yang salah mungkin, atau dari kakinya lah atau dari tangannya. Intinya badan harus dikunci dari sini ke sini, dari apa nih ya, dari bahu ke paha itu harus dikunci supaya nggak tenggelam, karena kalau nggak seimbang mungkin ke bawah kan. Iya. Nah jadi mungkin kakinya dulu dia benerin kan. Kalau mau benerin kaki itu mungkin bisa tuh di pinggir-pinggir kolam, nanti kayak gini kakinya gitu. Bisa dicoba tuh Kiel. Saya sendiri yang mengalami. Berarti sering ya kalau di dalam itu masuk Kak? Iya sih, setelah keluar waktu mau masuk mau coba lagi, tapi rasanya terlalu dalam kali Kak. Waktu mau naik lagi jadi kejauh kali Kak. Mungkin juga itu faktor tangannya terlalu Terlalu lebar, ya? terlalu lebar. Oh. Pokoknya pas di sini kalian membentuk kayak gini. Tangannya juga airnya tuh gimana ya? Kita tuh kayak kita mendorong airnya. Makanya berenang itu bergeraknya karena ada dorongan. Ini Kak, tips untuk menolong orang tenggelam tuh gimana sih Kak? Soalnya kemarin ada yang tenggelam Kak. Jadi teman itu menolongnya kayak melompat, lehernya langsung diginiin. Dalam juga yang nolong. Dan malahan Angkat tangan satu, angkat tangan. Mungkin itu mana ya, kita ngambil kakak sendiri belum ada juga pengalaman untuk itu, tapi menurut kakak intinya kita ngerangkul dia dulu, dia kan kebanyakan orang tenggelam itu nggak sadar tuh, mungkin kita yang di apa kalau bahasa Padang di banean gitu ya. Jadi mungkin dirangkul dulu, mungkin pinggang atau ininya. Terus intinya kita juga gerak-gerakin kaki. Tahu kan kalau di kedalaman kita kayak gaya kata mendorong-dorong kaki, mengapung. Seperti itu. kebetulan yang orang yang waktu itu ditolong teman kami Kak, ada juga Kakak langsung. Ya kemarin Itu apa kendalanya tenggelam? kan udah lewat tuh kan Kak 50. Pas baliknya itu sebenarnya masih sanggup tuh kayaknya. Cuma karena teman sebelah tuh udah berhenti, udah gak sanggup. Jadi pikiran tuh kemana-mana. Tersugesti. Lanjut nggak. Jadi ujung-ujungnya ngeblank, tuh tenggelam. Nah udah kejadian itu tuh Kak, setiap kali nyoba untuk 50 meter nggak pernah nyampe lagi. Karena sama kayak kejadiannya kayak itu tadi, karena Iya. itu bersumber dari pikiran. Jujur aja kan, kakak ya di kemarin ngambil nilai. Kalau kakak juga biasa berenang, mungkin kemarin kalau kakak itu biasa, kalau orang ada tuh teman kakak dia hebat berenang bisa dibilang, malahan dia kencang, tapi karena dia merasa overthinking, jadi dia udah berhenti, kakak masih lanjut. Karena mungkin kakak pikirannya nggak uas di situ. Kakak mikir anggap aja ini kayak berenang biasa. Kalau kalian mikir itu tuh uas, pasti kalian bakal sudah nyampe nggak ya, Coba jangan pikirin. Pokoknya kan kakak bilang tadi, intinya di dalam kolam itu relax, kalian rasain. Enak berenang tuh loh kalau kita bisa. Ya, sebenarnya enak kalau bisa Kak. Kalau kalian tekniknya bagus sama nafas ya, intinya berenang tuh ya. Iya. Pasti kalian candu berenang. Gitu. Iya. Ketika bisa berenang pun gitu Kak. Ya kan? Candu Kita kan Iya. karena udah sampai target. Iya. Tapi kalau kayak saya tadi, kalau udah sekali trauma itu bisa mengakibatkan trauma. Jadi Iya. coba di dalam kolam itu
pikirannya jangan stres gitu. Jadi nafas kalian pun teratur gara-gara kalian mikirnya ini untuk gimana ya? Ya berenang itu senang, aku sampai situ kok. Jadi nggak itu nafasnya juga beraturan gitu. Ya kak, kan Ki tadi kan ada bilang kayak Ki masih ada trauma gitu tenggelam kak. Sebenarnya itu ada pengalaman pribadi kak. Soalnya dulu kan Ki suka berenang di sungai gitu kak. Ya. Jadi Ki ngikut teman lah, padahal belum bisa berenang. Ikut teman ke ujung, ternyata Ki sampai di air kencangnya kak. Pasang. Harusnya air kencang tuh, jadi Ki diseret, jadi dibawa pusan ke bawah gitu kak. Pernah tenggelam ya? Nah, jadi teman 10 orang nolong kan. Jadi itu di mana kak kejadiannya? di Lubuk Alung kak. Jadi itu pun Masih trauma sampai sekarang. Sebenarnya masih kak. Pas bisa berenang itu pun kan udah 6 tahun yang udah berlalu. Lama itu. Namanya trauma itu kita nggak bisa nyepelekan trauma. Sama kata Kak Biung tadi, malahan yang ibu-ibu murid Kak tadi itu umurnya 40 tahun. Wih. Tapi dia ngalamin itu SMP. Bayangkan udah berpuluh-puluh tahun kan. Hampir 30. Namanya udah trauma itu emang kita harus ngobatinya pelan-pelan, nggak bisa kita langsung paksain orang itu untuk ngehilangin trauma. Mungkin trauma itu udah hilang, tapi mungkin masih ada bekas-bekas traumanya kan. Kamu sendiri ngerasain kan? Iya, ketika udah berenang langsung terpikir, wah disodot lagi ya. Disodot dulu. Enggak kok, pokoknya kita di air tuh harus itulah mindsetnya harus positif. Jangan overthinking. Kalau udah sekali overthinking udah mau teknik kalian betul itu nggak bakal sampai kalian target kalian gitu. Harus obati dulu traumanya. Untung kamu bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang mungkin itu pun apa kak, Ki pun bisa berenang itu pun negara abang. Abang kebetulan kan TNI. Iya. Jadi Ki dulu pas di kapal di pesisir selatan, Ki kan masih di atas perahu itu. Orang kan berenang ambil memanah kak. Jadi Ki diajarin tuh dibuang ke laut kak. Iya. Berarti itu membentuk mental. Iya. Dibuang ke laut, akhirnya bisa kesampean lagi, dibuang lagi itu. Tapi pengalaman ini sama kayak kakak dulu. Kan kakak bilang kan orang tua kakak sendiri guru olahraga. Jadi waktu itu kakak ikut ibu kakak ngajar mata pelajaran berenang. Jadi waktu itu kak disuruh berenang, itu posisinya umur kelas 1 SD, masih kecil kan? Iya. Kakak langsung itu didorong ke 2 meter. Serius? 2 meter. Kamu orang Bengkulu kan? Iya. Tahu kolam Rafflesia? Pokoknya di kolam Rafflesia itu kan lumayan lebih dalam dari UNP. Jadi posisinya mungkin agak 3 meter, 2 meter. Nggak jauh kali sih sebenarnya dari itu. Dari apa tuh? Dari pembatasnya tuh. Kak didorong. Tapi kakak gimana caranya? Kamu harus nyampe di sini. Padahal kakak emang nggak bisa berenang itu. Jadi kak nendang-nendang air, takut tenggelam. Jadi pokoknya waktu itu hampir tenggelam, hampir sampai baru disambut. Itu hampir tenggelam tuh. Itu namanya emang ngebentuk mental sih. Karena dari situ kakak udah berani sama air gitu kan. Karena kakak nendang-nendang air kan di situ kan. Jadi dari kecil emang udah digituin sama orang tua kan. Nah, kayak gitu. Itu juga sebenarnya untuk salah satu bentuk mental di air sih. Tapi nggak semua orang yang bisa gitu. Bisa digituin. Ada beberapa orang anak kayak anak kakak sekarang tuh kayak dia kemudian pernah waktu itu karena kakak nggak tegaan orangnya. Jadi udah beberapa pertemuan itu dibantu kakak sama Kak Imu sama Mutia itu salah satu BSR untuk masukin kepalanya di dalam kolam itu kan. Jadi waktu itu udah masuk, setelah masuk sekali itu dia nangis. Dia naik di atas kolam ngadu sama orang tuanya. Sebenarnya itu kakak bilang kan, ya udah deh kak pelan-pelan. Nah sampai akhirnya kakak udah beberapa pertemuan dia berani sekarang masukin kolam. Tapi emang udah 2-3 pertemuan dia baru masukin kepalanya. Gitu. Tapi kak yang
Ki baca di internet kan manusia itu kan sebenarnya emang ada bakatnya untuk secara insting emang ada Di air kan. berenang. Tapi kenapa bisa hilang gitu Kak? Itu mungkin kembali ke diri masing-masing sih gitu. Intinya diri dan pikiran masing-masing. Tapi emang dimanapun kita nggak di renang aja sih, mungkin kayak kalau kita mindsetin kita nggak bisa itu emang mungkin nggak bakal bisa itu. Kayak kakak paling anti itu basket. Kakak nggak suka pelajar itu mata kuliah basket, tapi kita ada mata kuliah basket kan. Iya. Nah, jadi waktu itu pernah waktu semester 1 kakak mulai suka sama basket tuh gara-gara mungkin hoki lah. Jadi sama Ibu Indri disuruh latihan basket, itu disuruh lay up, kakak sendiri yang masuk. Padahal kakak posisinya benci sama basket kan, tapi kakak mindset bisa nggak ya? Bisa lah, bisa. Kak bisa. Akhirnya emang bisa kan. Coba kita mindsetin kalau kita emang nggak bisa ya emang nggak bisa itu. Kembali lagi ke mindset ya Kak? Iya, mindset. Nah, pola pikir kita. The real Jadi- kepepet itu bang ya. Jadi kita sebagai Gen Z itu hindarinlah overthinking. Iya. Lagi percintaan. Kak, mau nanya lagi kan Kak tentang ini. Kami pernah dapat cerita dari Pak Berto mengenai ada pelatih renang Kak. Dia sudah berlisensi. Ya. Nah waktu itu ceritanya lagi mengajarkan anak kecil Kak, atau anak bayi waktu itu Kak. Namun malah di bawah pengawasan pelatih itu anak tersebut meninggal dunia Kak di kolam itu. Di BASEC Enggak Kak, cerita pengalamannya Pak Berto. Ada kasus pelatih yang kayak gitu. Nah, menurut Kakak itu terjadi karena apa sih Kak? kita nggak bisa memastikan kan ya, karena kakak emang nggak tahu beritanya. Tapi mungkin itu kembali lagi kelalaian pelatih. Intinya kita walaupun sekecil apapun anak murid kita harus bikin dia percaya, dan kita juga nggak bisa maksain apa targetnya dia 3 hari. Walaupun kita punya target kan 4 hari dia harus masukin kepalanya, 4 hari dia harus bisa bernafas. Kita nggak bisa mastiin anak itu bisa nggak ya 4 hari itu, atau mungkin dia 6 hari mungkin baru bisa masukin kepala. Kalau menurut kakak ya, kalau kakak sebagai pelatih gitu, atau kalau misalnya dia pelatih renang prestasi mungkin emang harus dipaksain. Karena kalau prestasi itu emang harus ada cambukan biar dia lebih berkembang. Tapi kalau untuk sekedar dia harus bisa berenang ya kita harus sabar kita ngajarin dia. Namanya kita sebagai guru kan, guru pelatih, intinya kalau ngajarin orang harus sabar. Ya gitu. Sabar adalah kunci. Ya, sabar adalah kunci. Oke, sebelum lanjut silakan diminum dulu Kak. Diambil makanannya. Oke, guys. Ada nggak Kak momen yang paling berkesan selama Kak ngelatih itu? Momen berkesan itu mungkin salah satunya di murid kakak yang menyandang autisme. Sebenarnya kakak dulu tuh masih namanya belum ada itu ya. Ini pengalaman pertama kakak ngelatih autisme, walaupun itu baru 4 kali pertemuan. Tapi kakak ngerasa itu ya dari dia nggak bisa, tapi walaupun dia sekarang masih cuman kaki aja, tapi kakak udah bangga karena dia namanya anak autisme itu fokusnya kemana-mana kan. Tapi kakak berhasil bikin kaki dia menendang-nendang ke air tuh, itu udah bikin semangat lagi kakak untuk ngelatih dia. Itu sih paling berkesan. Apalagi ngelihat malah setiap udah misalnya jam kakak udah habis kan mati, tapi kakak biarin aja sampai dia udah capek di air baru naik ke atas. Saking kakak senang ngelatih. Padahal orang banyak bilang kan, ngapain sih emang kamu bisa ngelatih ini. Sebenarnya emang nggak tahu bisa apa enggaknya, tapi kembali lagi kakak bilang tadi mindset.
Mindset kakak harus bisa pokoknya gitu. Boleh nggak sih kak sebelum podcast kita selesai nih minta kata-katanya untuk teman-teman kita atau semua orang yang di luar sana yang mungkin masih takut sama berenang atau masih memiliki trauma, gimana sih kak cara memotivasi mereka supaya mereka mau tergerak, supaya mau belajar lagi gitu? Oke, sebagai generasi Z, jangan overthinking. Iya sih. Apa deh? Mindset adalah kunci. Jadi jangan takut sama air. Awalnya sini banget. Baiklah kak, mungkin cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Zizi yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini. Mungkin sekian poda pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.